Tema pada pagi hari ini, jangan jadi 9, jadilah 1. Kita lihat di dalam Lukas 17. Nah, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus pagi hari ini, tadi saya katakan tema yang saya akan bawakan apa tadi? Masih ingat? Jadilah 9. Nah, jangan jadi 9 tapi jadilah 1. Nah, siapa yang pernah punya HP dan mengalami lowbat? Pernah. Ada? Lowbat itu artinya apa sih? Habis baterai. Masih belum mati lah, masih low, artinya lemah, dayanya, baterainya. Jadi lowbat. Pernah sampai 1%? Pernah. Nah, ketika handphonemu lowbat 1%, apa yang kamu lakukan? Cas. Apa? Cas. Kok bisa cas? Mau pakai cas apa? Satu. Apa? Cas HP. Apa? Cas HP. Kan ada urutannya. Ya. Ada urutannya. Langsung dicas itu. Cas. Cari casan dulu kan? Ya. Setelah dapat casan, Cari colokan. cari colokan. Setelah cari colokan, ya dicas supaya apa? Naik dayanya. Nah, kamu panik gak kalau kamu butuh dan tiba-tiba dayanya hanya 1%? Panik? Langsung buru-buru cari Cas. casan. Tapi setelah 100%, apa yang kamu lakukan? Cabut. Setelah daya 100%, cabut, tinggalkan charger. Benar nggak? Betul. Ya. Tadi 1% kamu panik mencari charger, kemudian ketika 100% kamu ambil handphonenya, tinggalkan charger. Ya. Nah, sama dengan cerita kita, banyak anak muda model seperti ini. Ini anak muda kecuali omanya. Nih ya banyak anak muda yang model-modelnya seperti ini. Saat hidupnya lowbat, apa yang dia lakukan? Cari itu. Doa. Penuh dengan doa itu kalau lagi lowbat. Doa, puasa. Ada puasa Esther, puasa ini kan, karena lagi lowbat gitu ya. Ibadah sungguh-sungguh. Tapi ketika hidupnya lagi full 100% baterainya, sama dengan charger tadi, Tuhan dilupakan. Boro-boro berdoa, boro-boro mau baca kitab. Seringkali orang cari Tuhan di saat dia lagi lowbat, di saat dia lagi susah. Tapi ketika dia lagi full, semua baik-baik, lupa sama Tuhan seperti charger tadi dilupakan. Kalau kita baca di dalam kisah 17 tadi, ya ayat 11 sudah dibaca sama-sama, 11 sampai 19, ada kisah apa itu? Anak muda yang lowbat, ya, lalu full, tapi lupa sama charger. Berapa orang? Ada 9 atau 10? Ada 10 punya masalah yang sama. Benar nggak? Masalahnya sama nggak? Masalahnya apa? Penyakit kusta. Apa yang mereka harapkan ketika bertemu dengan Yesus? Apa? Butuh kesembuhan, butuh dicas supaya tadinya sudah lowbat, sakit, supaya sehat kembali dari Yesus. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah yang sudah kita baca tadi. Pertama, bahwa semua orang datang dengan kebutuhan. Ya. Semua orang datang kepada Tuhan dengan satu kebutuhan. Kebutuhan firman beda. Ketika dia berdoa, apakah ketika kamu berdoa kebutuhannya sama? Beda. Ya, masing-masing punya kebutuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ada yang meminta, ada yang memohon, ada yang macam-macam. Tapi prinsipnya orang datang kepada Tuhan karena semua punya kebutuhan.
Seperti 10 orang kusta tadi. Kebutuhannya apa? Kesembuhan. Dia cari Yesus supaya mereka apa? Sembuh. Ya. Dikatakan di dalam ayat berapa tadi? Ke-10 orang, ayat 12 sampai 13. Ke-10 orang kusta itu berdiri agak jauh dan berteriak. Apa yang dia katakan? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kalau orang yang minta dikasihani biasa orang-orang yang berkecukupan, yang sudah hidupnya mapan nggak? Pernah nggak lihat orang kaya kasihanilah? Yang banyak di jalanan minta-minta itu apa? Orang yang berkekurangan, orang yang membutuhkan sesuatu. 10 orang ini butuh kesembuhan. Dia datang kepada Yesus. Dia tidak mau mendekat, dia jauh dan berteriak, dikatakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kusta, kalau zaman dulu, kusta itu penyakit mematikan dan memalukan. Makanya kalau orang kena kusta itu diasingkan, disingkirkan dari masyarakat. Pernah saya sampaikan khotbah di sini juga. Ada di Toraja itu, ada di Rantai namanya. Itu satu kampung, satu kompleks ditaruh di situ orang-orang yang kena kusta. Ya, zaman dulu belum ada obatnya. Tapi zaman sekarang, saya biasa lewat waktu masih SMP, SMA, ketika saya antar koran atau bawa ke kebun peti cengkeh, saya lewat di depan-depan rumah mereka tuh ada yang jarinya tinggal satu, ada yang sudah hilang karena dia kayak meleleh gitu. Ada yang sudah habis. Itu kusta. Dan itu memalukan pada zaman Israel. Disingkirkan dari masyarakat, diasingkan. Itu kusta. Nah, ketika dia mendengar Yesus, pasti dia tahu ini ada orang yang bisa menyembuhkan. Pasti sudah banyak dia dengar cerita tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga mereka mencari Yesus. Mereka katakan, kasihanilah kami. Orang yang kena penyakit kusta, orang yang terisolasi, tidak punya masa depan. Jangan kamu punya masa depan, mimpi masa depan, nggak ada. Karena apa? Karena apa? Dia diasingkan, mau ketemu orang, nggak boleh. Karena itu penyakit yang menular. Ya. Jadi ke-10 orang ini mereka satu suara, satu permintaan. Guru, Yesus, Guru, kasihanilah kami, berikan kami kesembuhan. Kalian anak-anak muda, dengar. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Ketika kamu doa, kamu datang kepada Tuhan. Apa yang kamu minta sama Tuhan? Jujur, apa yang kamu minta sama Tuhan? Nilaimu bagus, sekolahmu bagus, masa depanmu bagus, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Apa yang kamu minta sama Tuhan ketika kamu berdoa? Cintamu ditolak, kamu datang kepada Tuhan? Keluargamu bermasalah? Atau apa? Atau kamu lagi mengalami kelelahan, capek secara mental, capek secara pikiran? Semua orang percaya punya masalah. Benar? Semua orang percaya punya masalah. Dan semua orang boleh datang kepada Tuhan. Tidak ada yang melarang kita datang kepada Tuhan. Coba baca di dalam Mazmur 34 ayat 19. Salah satu orang baca Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Iya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk dalam kehancuran. Cari Tuhan. Semua orang datang dengan kebutuhan. Ingat, semua orang datang dengan kebutuhan kepada Tuhan. Dan tentu kita punya permohonan masing-masing ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan katakan firman Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati.
Bukan karena kecewa, tapi dia bersandar kepada Tuhan di dalam segala persoalan yang sedang dihadapi. Saya berdoa, Tuhan, ayam kok pada mati. Ada apa Tuhan? Kenapa kok keadaan seperti ini? Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan sedang ingatkan kepada kami semua yang ada di asrama ini? Apakah kami terlalu nyaman? Apakah di dalam doa-doa kami hanya minta yang untuk diri kami sendiri, sehingga kami lupa untuk bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua, semua orang taat dan menerima mujizat. Orang yang taat akan menerima mujizat. Kalau kita lihat di ayat 14 dikatakan situ, Lukas 17 ayat 14, apa yang dia katakan di situ? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi lahir. Pergilah, itu kata apa? Pergilah. Kata perintah. Apakah ke-10 orang kusta ini melakukan perintah itu? Yang Yesus katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka lakukan enggak? Mereka lakukan. Taat. Apa yang Yesus perintahkan? Pergilah, bukan Yesus sembuhlah kamu. Saya berdoa kamu sembuh. Tapi Yesus katakan pergilah. Apakah saat itu sudah sembuh? Oh. Seringkali Tuhan katakan pergilah. Seperti ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Keluar. Tapi apakah Tuhan sudah katakan, aku akan membawa kamu ke sini, ke sini, ke sini? Tapi Abraham taat. Ketika Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, dia taat. Ketika Yesus harus mati di atas kayu, dia taat. Dikatakan di sini, Yesus katakan kepada 10 orang kusta itu, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka taat, pergi. Apakah mereka tahu ketika mereka akan sembuh? Tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan mereka sembuh? Kau baca firman Tuhan tiap hari. Apakah kau percaya firman yang kau baca yang akan mengubahkan engkau? Mereka belum sembuh saat diperintah, tapi mereka taat. Kesembuhan terjadi di tengah ketaatan. Ingat, kesembuhan terjadi di tengah ketaatan. Ketika firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Kau percaya enggak? Walaupun saat itu engkau tidak sembuh. Saya pernah masuk rumah sakit karena tipes di Bandung. Saya masuk di kelas 1, di kelas 2 atau kelas 1 saya lupa. Waktu itu belum ada BPJS. Saya sendiri situ dan saya baca, saya lupa Mazmur 72 itu bilang, Tuhan, sekarang Tuhan tinggalkan dan saya sendiri di dalam kamar itu. Di situ saya menangis. Bahkan teman saya Pak Adam itu yang dari datang berdoa. Saya udah gak. Tapi setelah saya menangis, saya Tuhan, kayak Tuhan tinggalkan saya sendiri, seperti kisah yang ada di Mazmur itu. Dan kakak saya telepon, besok kamu pindah kamar karena kita tidak ada uang untuk bayar. Saya bilang, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Dan memang setelah baca itu, tiba-tiba ada kekuatan. Tidak. Dan saya katakan besok saya keluar. Dan setelah diperiksa, ya saya keluar. Besok pagi saya keluar. Saya di situ saya rasakan Tuhan luar biasa. Satu kali saya rasakan waktu di Surabaya. Wah, di situ doa dalam gereja. Di situ saya rasakan kebenaran Tuhan.
nangis, semua orang berdoa masih nangis. Tuhan itu luar biasa. Seperti 10 orang ini taat, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka lakukan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus firmankan. Mereka dengar, dan di dalam ketaatan mereka di tengah jalan mereka mengalami kesembuhan. Sama dengan kita, kalian anak-anak muda, walaupun kalian belum pintar, bukan berarti belajar. Tetap kamu belajar. Kamu belum sukses, tetap berusaha. Kamu belum lihat hasil, tapi kamu tetap setia. Lakukan apa yang menjadi tugasmu. Kalau kita lihat dalam Amsal 16 ayat 3, coba lihat Amsal 16 ayat 3. Kalau kalian pernah lihat TPWA saya itu pasti ayatnya yang ini. Amsal 16 ayat 3. Siapa satu orang yang dapat berdiri baca? Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3 berbunyi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah apa? Perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Apa yang menjadi rencanamu hari ini? Belajar, serahkan sama Tuhan, taat sama Tuhan. Ini kamu pegang ini. Tuhan bekerja di proses, bukan hanya di hasil. Tuhan bekerja di proses, tidak hanya di hasil. Apakah Abraham mengalami proses? Apakah Daud mengalami proses? Apakah tokoh-tokoh Alkitab, Yusuf mengalami proses? Apakah Tuhan tidak ada di dalam proses itu? Ada. Apakah Tuhan tidak ada di dalam proses kalian? Ada. Tuhan akan membawa sampai ke negeri yang berlimpah, susu dan madu. Yang ketiga, 9 melanjutkan hidup mereka. 1, kembali kepada Yesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 16, 17 orang di sini. Saya sampaikan firman Tuhan di tengah 17 orang. Berapa yang fokus kepada Yesus? Berapa yang kembali bersyukur kepada Yesus? Kalau kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 5 sampai 16, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ya hanya satu yang melihat, ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Puji Tuhan, haleluya, saya sembuh. Terima kasih Tuhan. Hanya satu orang. Padahal yang sembuh berapa orang? 10. Satu yang kembali. 9 fokus ke tujuan. Wah, kita sudah sembuh, ayo kita bekerja, kita menghasilkan, kita sudah sembuh. Lupa pada siapa yang sembuhkan dia. Bukan kebanyakan orang seperti itu. Kemarin saya lihat di TikTok, mungkin kalian lihat juga di TikTok, itu ada sapi. Sapi itu terjepit kepalanya di pohon. Kemudian ada 2 orang berusaha untuk mematahkan itu supaya sapi itu lepas. Tapi apa yang dilakukan sapi itu setelah lepas? Apa? Bukan masuk, dia seruduk itu orang yang dikejar itu orang tua sampai bapak belur gitu kan. Bukannya bersuci dia, terima kasih sudah bebaskan saya dari sini. Tapi malah seruduk. Untuk ini 9 orang ini bukan pulang salahkan Yesus ya, tapi dia nggak tahu berterima kasih aja, sudah disembuhkan. Satu fokus kepada pribadi Yesus. Mendengar ceritanya Marta dengan Maria.
Marta sibuk di dapur, Maria duduk di bawah kaki Yesus. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? 9 orang itu hanya mencari kesembuhan, tapi yang 1 orang sungguh-sungguh mencari Yesus. Dan pasti beda intinya. Seperti pernah kalian di TikTok itu ada giveaway, ya, hadiah kan, benar nggak? Pernah dapat? Atau di Instagram ya, di Instagram itu biasanya ada ya. Yang punya Instagram itu pasti ada giveaway yang kita dikasih hadiah sama orang kan. Nah, kalau kamu dapat hadiah itu, biasanya orang yang menang hadiah itu diposting kan. Posting, wah puji Tuhan saya dapat ada ini segini. Tapi dia lupa untuk tag atau ucapkan terima kasih kepada yang memberi hadiah itu. Sama dengan ini, 9 orang. Jangan jadi 9, jadilah 1. Ya, dikatakan atau dia selama ini ya paling ini kan. Siapa yang pernah dapat wifi gratis dari teman? Hah? Pernah di hotspot nggak? Ada yang pernah di hotspot? Kalau angkat tangan yang pernah di hotspot. Puji Tuhan. Tapi kadang orang yang terima hotspot itu dipakai terus. Tidak peduli ya apa, tapi tidak pernah bilang terima kasih ke yang memberi. Asik juga. Samaan kalau saya kasih hotspot, tiba-tiba cek kuota habis 0. Sudah kali dia kasih 0 kuota saya, nggak ada bilang terima kasih ya. Udah hotspot. Tarik nafas panjang. Hanya seperti itu ya. Janganlah jadi 9, jadilah 1. Ya, banyak anak muda dapat berkat Tuhan, tapi lupa apa sumbernya. Sumbernya Tuhan. Berkat kau dikasih kesehatan saja, untuk bangun pagi saja untuk terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernapas hari ini. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa bicara hari ini. Coba kalau kamu nggak bisa bicara, kira-kira berani nggak saya kirim kamu ke KL? Ini berapa ini roti? Benar nggak? Walaupun candera gagak, kalau bangun pagi tadi pincang kakinya, masa disuruh kirim oke, kuring bebek kayak gitu ya kan? Kalau Agus misalnya bangun nggak bisa tutup mulut, masa kita kirim ke Jogja di Ngambungan? Repotnya. Kan pernah nggak kamu bersyukur? Terima kasih Tuhan, aku masih bisa tutup mulutku. Ya kan? Sederhana. Kalau apri matanya tertutup 1, ya, susah. Apalagi melison. Kalau bangun pagi langsung jadi putih, kan bingung kita kirim sana. Oh kemarin hitam, kenapa jadi putih? Untuk hari. Nah, kembali. Jadilah 1, jangan jadi 9. Coba baca di Ulangan 8 ayat 11. Sama-sama, tengok. Lukas 17 ayat 11, Lukas Ulangan 8 ayat 11. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Jangan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Di mana kamu biasa lihat yang PKL? Ada nggak kata hati-hati?
Siapanya biasanya barang pecah itu dikasih lambang apa sih? Gelas biasanya di situ kan, baru ditulis di bawah barang pecah, hati-hati. Ya. Hati-hati artinya waspada. Ya, waspada. Ya, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Banyak sekali berkat yang kamu sudah alami dalam hidupmu. Jangan lupakan Tuhan. Bangun pagi, kalau dibangunkan itu kira-kira dibangunin doa, masuk kamar doa di atas, kira-kira dia mau cari Tuhan atau terpaksa? Ayo. Terpaksa atau mau cari Tuhan? Jujur, terpaksa doa. Apakah Tuhan berkenan dengan sesuatu yang terpaksa? Tidak. Tapi dari kerinduanmu mau mencari Tuhan, engkaulah satu dari 10 orang kusta itu. Tapi kalau kau dibangunin terus untuk doa, itu masuk di 9 orang itu. Banyak anak muda senang fasilitas gereja, tapi tidak mau membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Hati-hati, ya. Yang terakhir, yang keempat, yang kembali mendapat lebih dari kesembuhan. Ya. Yang 9 hanya sembuh, tapi yang 1 sembuh plus selamat. Mau yang mana? Ada bonusnya lagi. Tidak hanya sembuh, tapi dia selamat juga. Yang 9 hanya sembuh. Ya, coba perhatikan di situ ya. Berdirilah, ayat 19, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Jadi kalau kita lihat kesembuhan, ya, hanya sembuh secara fisik. Tadinya dia kusta, sekarang tidak kusta lagi kan sudah sembuh. Yesus sudah pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam dan di tengah jalan mereka sembuh. Sembuh secara fisik, tapi secara rohani belum. Ya. Yang 1 sembuh dan plus dikatakan imanmu lah yang telah menyelamatkan engkau. Ada bonusnya lagi di sana. Ya. Ucapan syukur tentu membuat relasi kita dengan Tuhan bukan hanya mencari mukjizat. Tapi relasi kita bersyukur. Walaupun ayam mati kita tetap bersyukur. Ya, besok Tuhan ganti lagi dengan ayam-ayam yang baru, yang lebih segar lagi, yang bisa bertelur 5 kali sehari. Ya. Itu mukjizat kan? Ya. Ya bersyukur saja kan? Ya. Ya kita mau marahin Wahyu juga kan? Karena hidup kembali kan? Ya. Benar Wahyu kan? Yang penting kita jangan mati. Ya kita makan yang mati, karena itu bangkai. Ya kasih anjing. Nanti anjing kita makan loh. Ya, sama yang makan bangkai itu kan. Cuma sudah diolah di dalam perutnya. Nah, jadi banyak anak muda tadi ya hanya senang-senang saja ke gereja karena ya suasananya happy, joget-joget. Apalagi lampu dimatikan, joget-joget. Nah ini senang-senang aja, tapi semuanya dia nggak punya hubungan dengan Tuhan. Hati-hati. Saya katakan hidup kita ada nggak yang pikir Adi akan meninggal? Ada yang pikir saat akan diangkat? Masih muda. Ada. Tapi sering saya katakan bahwa hidup kita itu tidak ditentukan dia sudah tua. Dia kurus akan cepat mati. Ya, dia bajingan akan cepat mati. Ya. Kita nggak tahu itu rahasia ilahi. Yang penting istilah hidup kita bangun relasi dengan Tuhan. Itu yang penting. Bangun relasi dengan Tuhan. Baca kitab, doa. Saya katakan, mungkin saya tidak pernah tanya lagi, kamu baca kitab enggak? Tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Itu yang saya katakan takut akan Tuhan. Ya.
Bagaimana penerapan dalam hidup kita sehari-hari? Ya, atau kita baca dulu Mazmur 50 ayat 3. Siapa yang mempersembahkan syukur, ia memuliakan Tuhan. Bersyukur itu memuliakan Tuhan. Ya. Bagaimana penerapan nyata misalnya dalam hidup kita sebagai anak-anak muda? Pertama tadi, jangan lupa Tuhan saat hidupmu lagi enak. Ya. Dan kita lagi baik-baik semua, sehingga kita tidak pernah doa pagi, nggak pernah baca Alkitab. Ya. Rasanya kita tanpa Tuhan juga aku baik-baik. Hati-hati. Ya, jangan rajin doa hanya saat kamu susah. Saat kamu membutuhkan sesuatu, kamu datang kepada Tuhan. Jangan ingat Tuhan hanya saat butuh. Ya, sama yang 9 orang, dia cari Yesus saat dia butuh. Tapi next berikutnya mereka terhilang. Ya. Amsal 3 ayat 6 dikatakan di situ, akuilah dia dalam segala lakumu. Dalam hal apapun saya bisa PKL, saya bisa ada saat ini, saya bisa belajar, saya bisa sekolah, saya bisa dijauh dan lain sebagainya. Semua karena Tuhan. Maka masa depanku pun akan berjalan semua karena Tuhan. Walaupun aku mengantuk, menguap untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi aku tetap memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Ya ada di sini. Cuma ada yang pakai baju merah. Yang kedua, wujudkan syukur dalam gaya hidupmu. Ya. Bersyukur, jadikan lifestyle, ke bahasa Inggrisnya kan, lifestyle, gaya hidup. Untuk selalu bersyukur. Bersyukur Tuhan aku bisa main keyboard hari ini. Bersyukur Tuhan aku bisa ambil gambar temanku supaya bisa dilihat orang banyak bagaimana Mordekai nyanyi sehingga mamanya di sana bersyukur. Oh, Mordekai sudah mengalami perubahan. Haleluya. Sampai orang di Kalumba, oi itu Chandra atau bukan kok jadi ganteng. Nah, itu kan. Jadi lewat semua kita bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, syukur bukan hanya berterima kasih sama Tuhan, tapi dengan kau hidup benar, itu ucapan syukurmu dengan Tuhan. Dengan kau hidup bertanggung jawab, itu ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dengan kau hidup jujur, itu sudah ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Jadi tanya terima kasih, tidak sekedar itu. Tapi kau bertanggung jawab dalam hidupmu, bertanggung jawab pada tugas-tugas pekerjaanmu, sehingga di situ nama Tuhan dimuliakan. Ya, bukankah banyak yang kamu PKL di Gria, kamu bawa salib Tuhan di situ, tapi ketika lihat, oh itu anak-anak Paulus bagus kerjanya, bukankah nama Tuhan dipermuliakan di situ? Kau bertanggung jawab di situ. Tapi kalau kau kacau di pelayanan, kacau di hidupmu, siapa yang memuliakan Tuhan? Jadi ucapan terima kasih, bersyukur tidak hanya berterima kasih, tapi lewat tanggung jawabmu kau nyatakan. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Kolose 3 itu juga sekali, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur kepadamu. Yang terakhir, jadilah anak muda yang kembali ke Yesus. Ya, yang satu itu ya. Jadilah anak muda yang kembali ke Yesus. Saat yang kau berhasil, kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Saat dipuji, kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika dipuji, waduh, ganteng, bagus sekali caramu bekerja, bawa mobil antara anak-anak. Ya memang saya kayak gitu. Ya, itu memuliakan diri sendiri. Saya juga bisa karena Tuhan. Itu nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jangan puji si misalnya firman dipuji. Kamu di mana? Di bagian apa? Non-food. Apa itu non-food? Oh, sabun-sabun. Oh, kamu dipuji di situ. Wah, kamu kok bagus sekali kata ini ya. Ya memang kami kayak gitu di sana diajar kayak gitu. Sombong gitu. Ya bilang ya semua karena Tuhan saya bisa menata dengan baik. Bukan karena nama Tuhan dipermuliakan di situ. Ya, kayak itu. Ya. Kalau Yabes bilang pura-pura ada yang datang ke hatinya Yabes karena ya supaya bisa ngobrol dengan Yabes. Puji Tuhan jadi model kan, pakai baju. Nah,
Tadi kamu baru jadi model, ya, memang wajah saya kayak ini. Ya, itu sombong namanya itu ya. Tapi kamu bilang, ya, semua karena anugerah Tuhan saya bisa seperti ini. Ya, karena Tuhan saya bisa dipakai seperti ini. Nah itu memuliakan Tuhan yang adalah tanggung jawab kita. Ya, kemudian saat diberkati, ya, semua kembali kepada Tuhan. Saya diberkati karena Tuhan. Ya, biarlah saya pakai berkat ini untuk memuliakan Tuhan. Seperti Kok King bilang kan, apa yang dia mau cari? Anaknya nggak ada, uang berlimpah, tapi dia bilang saya pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan, bukan untuk pribadinya sendiri. Nah, pakailah ketika kita diberkati, pakailah berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang yang sombong. Allah, kamu sombong, kamu sudah bermusuhan dengan Tuhan. Ya. Hari ini Tuhan berkata, di manakah yang 9 itu? Mana oleh itu 9? Bahasa Liasnya, kemana itu 9? Siapa orang Lias? Ejoji Dasiwa. Ejoji Dasiwa. Kemana itu 9? Bahasa Sundanya apa? Kamana? Nusalapan. Kamana Nusalapan? Bahasa Bataknya apa? Bahasa Batak kemana itu 9? Udia alaki nasi. Udia alaki Siwa. Ada bahasa Nanti salah lagi. Jepangnya. Bahasa Cinanya apa? Ya wes. Apa? Tionghi. Nah, Tionghi. Belum selesai itu. Tionghi apa? Tionghi. Yonggi itu apa? Kemana? Atau 9? Minta angpau Tionghi. Oke, dari tanya kemana 9 minta ampau. Nah, ya gitu ya. Jadi Yesus berkata, firman Tuhan berkata kepada kita semua, kemana yang 9 orang itu? Tuhan, aku yang 1 orang loh, bukan yang 9. Ya. Coba kasih tahu teman, kamu 9 atau 1? Kamu 9 atau 1? Nah, jadi Si Justin jawab 9-nya, jujur loh. bukan karena Tuhan kekurangan ucapan terima kasih sehingga kita harus berterima kasih sama Tuhan, ya. Tetapi karena Tuhan rindu hubungan kita dengan Dia, bukan sekedar pencari mujizat. Ingat, kita bukan sekedar pencari mujizat. Tuhan tidak mau itu. Tapi Tuhan, Dia mau relasi kita. Ya. Kalau kita sudah bangun relasi, pasti kita tidak akan muak ketika mendengarkan firman Tuhan. Ya. Relasi bangun supaya aku harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita jadi satu yang kembali. Ya. Saya tidak berharap kita jadi 9, tapi jadilah satu orang kusta yang taat, sudah disembuhkan, dan tidak hanya kesembuhan fisik yang dialami, tapi dia tidak diselamatkan. Engkau apa dia? Karena imanmu menyelamatkan engkau. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya hidroponik juga tidak tumbuh, tetap bersyukur. Tidak ada hasilnya juga kita tetap bersyukur. Maka katakanlah kemiskinan. Ada bagian firman Tuhan yang lain ya. Maka datanglah ke kemiskinan. Ya, oke. Saya kira ini yang saya sampaikan pagi ini adalah menjadi perenungan bagi kita. Aku jadi 9 atau jadi 1. Ya.